Oke, halo semuanya. Di sini kami kelompok algoritma dan pemrograman 1 akan mempresentasikan atau menampilkan proyek akhir algoritma dan pemrograman 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dejan Putra Pratama dengan NIM 212410103102 dan teman saya, silakan. Perkenalkan, namaku Faradila Azara Putri, NIM 212410103093. Oke, jadi di sini kami sebagai kelompok algoritma dan pemrograman 1 itu membuat proyek akhir tentang game sederhana yang merupakan seperti game tebak-tebakan. Jadi game ini tuh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan random yang telah kita buat, kemudian di random oleh VS Code itu sendiri menggunakan ini, import random. Oke, langsung saja. Dari proyek kami sendiri itu, pertama kami itu menggunakan ini, import JSON untuk mengimport data dari JSON itu sendiri dan dimasukkan ke dalam terminal atau ditunjukkan ke terminal. Kemudian, atau bisa dikatakan buat meload lah. Kemudian ada import random. Nah, import random ini sendirilah yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat atau yang kami buat itu akan dikirimkan secara acak atau diputar secara acak. Kemudian ada import OS. Import OS ini untuk dev clean ini sendiri, di mana dev clean ini itu bertujuan untuk membersihkan terminal secara otomatis. Jadi kan kita menggunakan CLS untuk membersihkan terminal, namun dengan menggunakan fungsi clean atau dev clean, maka kita tidak perlu menggunakan itu. Jadi ketika menuju atau halaman selanjutnya, maka langsung bersih. Kemudian ada import time. Nah, import time ini itu untuk jeda ya dari satu subprogram menuju subprogram lain. Misal menuju dari menu login menuju ke daftar. Kemudian ada from that time. Nah, ini untuk mengimport waktu. Kayak misal sekarang malam, maka programnya akan mengikuti waktu itu atau mengikuti waktu yang ada di bagian perangkat. Ada ini ya, variabel data pengguna sama dengan data.json. Kemudian, nah, ada devread. Devread ini itu merupakan fungsi untuk membaca data JSON itu sendiri. Jadi ini tuh untuk menghandle error yang akan terjadi. Dan bisa dikatakan ini itu untuk bagian menu loginnya itu sendiri. Jadi ada wait open, data pengguna, R, itu untuk membaca. Kemudian di sini ada isi data sama dengan kurung siku. Nah, ini untuk tempat file barunya atau data barunya. Dan di sini ada data pengguna write untuk menulis data itu sendiri. Kemudian di bawah ada write. Nah, di sini ada write. Write itu untuk menulis datanya lah, bisa dikatakan. Nah, di sini kan ada check data. Check data itu sama dengan JSON.load. Nah, JSON.load itu bisa dikatakan menyalin lah data yang ada di JSON itu sendiri. Kemudian ada dev daftar di bawah. Nah, sebelumnya saya sudah mengatakan clean kan untuk membersihkannya. Nah, inilah fungsi clean supaya terlihat lebih rapi. Nanti akan saya praktekkan. Nah, di sini menggunakan for system in user data if system username sama dengan choice one. Jadi ketika user itu menggunakan username yang sama, misal sebelumnya itu menggunakan nama Rio dan sekarang juga menggunakan nama Rio, maka itu tidak akan bisa. Maka akan menunjukkan notif seperti ini, username Anda sudah terdata. Seperti itu. Ada time.sleep itu untuk jeda. Kemudian ada seperti ini ya, new data. Kalau input sudah jelas, ini untuk memasukkan datanya, misal password. Nah, ini untuk tampilan di dalam data JSON-nya. Nah, setelah itu kan new data ini kan tampilannya, dimasukkanlah ke dalam user data. User data ini sama dengan read. Jadi dibaca dulu, kemudian ditambahkan dan ditulis ulang dengan data yang baru ini. Nah, setelah itu maka akan ada notif seperti ini. Jika berhasil, selamat, username Anda sudah terdata. Kemudian ada jeda, clean, dan menuju ke menu login. Karena setelah daftar itu login. Nah, jadi emang dari game tebak-tebakan yang kami buat, game sederhana ini tuh menggunakan sistem atau fitur login. Jadi diharuskan ya untuk mendaftar lebih dahulu, baru bisa login, baru bisa masuk ke dalam gamenya itu sendiri. Nah, kemudian misal saya akan daftar.
Saya hanya perlu seperti ini. Maka dia akan masuk pilihan seperti ini. Misal saya akan menggunakan nama Dejan. Seperti ini. Kemudian dengan password, mohon maaf, Putra. Maka akan muncul notif, selamat username Anda sudah terdata. Nah, kemudian saya akan login setelah data saya itu terdata di situ. Saya langsung bisa login karena sudah membuat akun. Nah, loginnya ini seperti ini. Bisa dilihat for system in user data. Jadi jika username-nya itu yang tadi di jasanya itu sama dengan ini inputannya, maka dia bisa login ke dalam gamenya seperti ini. Login. Contoh misal saya memasukkan yang salah ya. Misal seperti ini. Dan ini yang saya masukkan Z. Maka dia akan menunjukkan login Anda gagal dan menunjukkan seperti ini. Maka saya harus memasukkan yang benar. Maka seperti ini. Dejan. Dan berikutnya itu ialah Putra. Nah, login Anda sukses. Akan muncul notif seperti itu. Nah, untuk penjelasan singkat mungkin saya akan jelaskan langsung. Nah, di sini di tampilannya akan terlihat menggunakan seperti ini. Selamat malam Dejan. Itu kenapa? Karena menggunakan tadi import date time. Import date time itu sendiri. Jadi waktunya itu, ucapannya itu disesuaikan dengan jam yang ada di perangkat kita. Misal ini contohnya yang digunakan adalah laptop. Nah, ini seperti ini ya. Disesuaikan waktunya. Ya, seperti ini. Maaf. Ya, seperti ini. Bisa dilihat. Karena inilah, maka masuk semacam ini. Dan ya, di sini ada opsi pilihan tebak lucu, tebak perasaan, dan tebak mohon maaf, dan logout. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Faradila. Silakan. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan menu-menu yang ada. Nah, yang pertama itu ada tebak lucu. Nah, pilihan 1. Ini aku buat clean karena biar bersih ke halaman berikutnya kayak halaman kosong gitu. Nah, aku buat variabel-variabel ini untuk menghitung skor yang ada. Nah, aku buat while x ini itu biar meskipun soalnya itu ada 7, nah akan menampilkan soalnya itu hanya 5. Begitu. Kenapa 5? Tapi kenapa di sini 4? Karena indeks itu berawal dari 0 gitu. Nah, ini while masuk, ini untuk membuat soalnya itu biar menampilkan hanya 1 kali kesempatan, bukan 2 gitu. Nah, ini B sama dengan C lower itu untuk nanti kalau jawabannya, misalkan jawabannya itu Bambang tabung gas. Nah, tapi kalau Anda tulisannya itu caps lock, itu bakal dihitung sama aja, kayak benar gitu. Nggak akan dihitung salah gitu. Nah, di sini if A ini H+1 sama dengan 1 itu untuk skor tadi. Nah, jika skornya benar, maka 1. Jika skornya salah, jika salah, maka skornya juga 1 gitu. Nah, ini dibuat time slip juga. Terus, maka continue itu untuk lanjut ke pengulangan yang selanjutnya begitu. Nah, ini lanjut saja ke print point yang didapatkan. Nah, jika sudah mengisikan jawaban-jawaban yang ada dan mengisi soal-soal yang ada, nah akan muncul poin yang didapatkan dan nanti akan muncul benar berapa dan salah berapa. Ini dikasih time slip
buat ngejeda biar kalian lihat gitu. Nah, nanti akan kembali lagi ke tampilan menu. Nah, ini. Selanjutnya, jika kalian ingin main kembali, kalian bisa ke pilihan kedua, yaitu tebak perasaan. Yaitu sama aja sama yang tebak lucu. Ini sama aja. Nah, sama aja. Nah, jika Anda ingin logout, maka ini aku kasih juga ke lower. Ini aku kasih juga. Nah, contohnya itu kayak seperti ini. Kita ke contoh yang tebak lucu dulu. Misal 1. Nah, pocong apa yang disayang itu coba pocongan harga gini ya. Nah, itu jawabannya benar, maka begitu. Nah, gunanya clean itu untuk yang tadi itu. Terus ini jika jawabannya salah. Misal nah, maka maaf Anda salah. Tuh. Ini aku isi aja. Keempat, kelima. Nah, ini akan muncul poin yang didapat dan benar salahnya tadi. Nah, akan muncul kembali ke tampilan menu pertama gitu. Nah, jika ingin logout, maka tekan opsi ketiga. Nah, jika ingin keluar, maka tekan iya. Nah, jika tidak, coba tidak dulu. Nah, tidak. Nah, meskipun caps lock itu nggak apa-apa gitu. Nah, coba iya. Maka akan muncul terima kasih atas kunjungannya. Begitu. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Ya, baru ini program akhir atau proyek akhir yang baru kami bisa buat, yaitu game tebak-tebakan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan random. Mohon maaf jika dari kami sendiri ada kesalahan. Terima kasih.